Shalom G-Fire, haleluya, selamat malam rekan-rekan G-Fire dimanapun kita berada. Pada malam hari ini kembali kita datang dalam ibadah G-Fire. Walaupun kita belum bertemu satu sama lain bertatap muka, tapi saya yakin dan percaya semua kita dalam keadaan sehat, diberkati dan penuh dengan sukacita. Pada malam hari ini sebelum kita akan mulaikan ibadah kita, saya undang kita sama-sama untuk menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik buat malam hari ini. Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami kembali untuk beribadah, memuji dan permuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan, sebelum kami melakukan segala sesuatunya, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang mengampuni setiap dosa dan setiap pelanggaran kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang berkenan dan berlayak di hadapan Tuhan. Kami rindu merasakan sukacita surgamu pada malam hari ini Tuhan. Kami rindu kami boleh bersama-sama menaikkan pujian kami bagi Raja kami, mempersembahkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Tuhan pimpin jalani ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami yakin dan percaya Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Dan Engkau siap untuk memberkati kami pada malam hari ini. Kami alaskan doa sembahyang kami dan kami mulaikan ibadah kami pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Satu pujian baru yang akan kita sama-sama nyanyikan di hadapan Tuhan. Pujian ini katakan, Tuhan, kasih-Mu adalah pengharapan dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang ada di sekitar kami boleh tidak menentu, tapi kami yakin kami punya Tuhan yang memiliki satu hal yang pasti dalam kehidupan kami. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Haleluya, puji Tuhan. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, selalu ada kebaikan Tuhan. Amin. Mari sama-sama nyanyikan di hadapan Tuhan. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Musik memuji Tuhan. Begitu sempurna kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Bawa kami untuk melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkan kami yang menjadi pengharapan dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku.
Engkau pengharapanku. Engkaulah Tuhan menjadi sumber pengharapan kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, mungkin keadaan di sekitar kita ketahui sekarang ada banyak hal yang terkadang membuat kita khawatir dan takut. Tapi pujian ini katakan masa depan kita terjamin di dalam tangannya Tuhan. Ada pengharapan yang kita dapatkan ketika kita boleh mengandalkan Tuhan yang menjadi satu-satunya sumber pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Siapkan hatimu untuk mendengarkan suara Tuhan berbicara pada malam hari ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rasakan kasih-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku.
segenap hatimu katakan, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan, ku percaya, ku aman dalam-Mu Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang menjadi sumber pengharapan kami ya Bapa. Mungkin di sekitar kami keadaan boleh tidak menentu. Mungkin di sekitar kami keadaan boleh tidak baik Tuhan. Tapi kami memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Engkau Allah satu-satunya yang menjadi sumber pengharapan kepada kami. Ajar kami untuk menjadi anak-anak muda yang tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga kami boleh melihat campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan. Bahkan kami boleh menjadi anak-anak muda yang lebih daripada pemenang ya Bapa. Kuatkan hati kami Tuhan dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Kami rindu semakin hari kami boleh semakin menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Melakukan firman dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini. Kembali kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan kami buka hati kami. Dan kami rindu untuk menerima firman-Mu pada malam hari ini. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Sampaikan yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami anak-anak G-Fire yang ada. Kami rindu melalui firman-Mu kami boleh dibentuk dan boleh diperbaharui ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami. Dan bila ada roh-roh jahat yang hendak mengganggu pemberitaan firman pada malam hari ini. Kami satukan hati kami tenggingkan tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya roh Tuhan saja yang berotoritas atas pemberitaan firman pada malam hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Seperti puji yang dikatakan, harapanku hanya di dalam Yesus. Ini jadi saya jadikan untuk tema kita malam hari ini. Harapanku hanya di dalam Yesus. Roma 8 ayat yang ke-25. Roma 8 ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Setiap orang tua mengharapkan anak-anak yang dimilikinya itu mencapai ataupun meraih kehidupan yang lebih baik lagi. Ketika menempuh pendidikan, orang tua ingin anak-anaknya mencapai prestasi-prestasi yang terbaik. Anak-anaknya dapat tetap bertekun belajar, walaupun ketika kalau kita lihat diri kita sebagai seorang pelajar atau mahasiswa, ketika kita sedang belajar, kita belum melihat ujung hasil dari jerih lelah kita. Tetapi yang jelas ketika kita berangkat dengan kita bertekun atas apa yang kita bisa kerjakan, kita bisa belajar dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh. Kita tahu harapan kita ke depan, juga harapan orang tua kita akan mencapai yang terbaik di ujung nanti. Ya. Ketika kita melihat ada banyak tantangan yang kita hadapi, ada banyak hal-hal yang mungkin membuat kita bisa down, bisa kendor untuk memiliki sebuah pengharapan. Dengan persaingan mungkin teman-temanmu yang memiliki nilai-nilai yang jauh lebih baik dari nilai-nilaimu, ataupun teman-teman yang memiliki fasilitas-fasilitas yang mendukung. Ya. Mungkin juga
hal-hal yang lain yang kalau dibandingkan dengan hidupmu atau pribadimu, engkau merasa bahwa itu jauh kalau dibandingkan dengan hidup saya, dengan apa yang saya bisa kerjakan sekarang, dengan hal-hal yang bisa mendukung untuk saya bisa maju. Saya terbatas, sedangkan teman-teman saya yang lain mereka punya fasilitas-fasilitas yang jauh lebih baik. Ya, engkau melihat semuanya itu seolah-olah engkau tidak bisa membayangkan nanti ke depan bagaimana. Tetapi itulah harapan. Ya, harapan adalah ketika engkau berjalan di dalam kegelapan, engkau tahu engkau akan melihat cahaya di ujungnya nanti. Itu harapan. Sekalipun sekarang ini engkau belum bisa melihat sesuatu yang membuat engkau mengalami kelegaan. Engkau belum melihat tanda-tanda keberhasilan itu. Tetapi ketika engkau punya pengharapan, berarti engkau tahu bahwa nanti saya akan mencapai keberhasilan. Itu pengharapan. Itu harapan. Ya. Nah, harapan adalah kemampuan untuk melihat sebuah cahaya, walaupun yang sedang dilihat itu semua serba gelap. Itu pengharapan, saudara. Ya. Jadi ketika hidupmu, keadaanmu, situasi yang engkau sedang hadapi belum memperlihatkan ada tanda-tanda cahaya, kegemilangan, kesuksesan. Tetapi percayalah, seperti tema kita, ketika kita berpengharapan kepada Yesus, engkau akan melihat perjuanganmu tidak pernah sia-sia. Ketekunanmu tidak akan pernah sia-sia. Apa yang engkau perjuangkan tidak akan pernah sia-sia. Apa yang engkau lakukan dengan berpengharapan kepada Yesus, engkau akan mencapai apa yang namanya keberhasilan. Engkau akan mencapai apa yang namanya diberkati oleh Tuhan. Engkau akan mencapai apa yang namanya pemuda yang berhasil di dalam mengiring Tuhan. Pemuda yang berhasil menikmati janji-janji Tuhan. Berkat-berkat Tuhan yang nyata di dalam hidupmu. Amin. Amin. Percayalah, engkau tidak salah memilih untuk menjadikan Yesus sebagai sumber pengharapanmu. Ya. Pengharapan atau harapan adalah kekuatan untuk bergembira di tengah-tengah situasi yang menyesakkan. Di tengah situasi yang rasanya begitu menekan. Itu pengharapan. Ya. Dan tidak mudah. Tidak mudah untuk bisa bersukacita dalam pengharapan. Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Situasinya itu bukan ketika situasi sedang diberkati loh saudara. Sebenarnya ayat ini muncul karena situasi yang ada adalah umat Tuhan sedang mengalami kesesakan. Penderitaan, situasi yang seolah-olah semuanya serba gelap. Situasi yang penuh dengan kesulitan, penderitaan, aniaya, bahkan tekanan yang begitu hebat. Untuk bisa bersukacita tidak mudah. Tetapi itulah pengharapan. Ketika kita menaruh pengharapan kepada Yesus, dan wajah kita memandang kepada Yesus, Yesus akan menyanggupkan kita untuk bersukacita dalam pengharapan. Untuk bersukacita di tengah-tengah situasi yang menyesakkan hidup kita. Ya. Harapan itu ibarat satu lebah yang membuat madu tanpa bunga. Itu harapan. Jadi mana mungkin lebah membuat madu tanpa dia menghisap dulu ya nektar bunga. Tanpa bunga tidak mungkin lebah bisa menghasilkan madu. Tetapi itulah harapan. Ketika lebah membuat madu, memproduksi madu tanpa bunga. Itu harapan. Engkau melihat yang di depanmu mustahil. Tidak ada sarana prasarana yang menunjang untuk engkau bisa meraih keberhasilan. Itu yang kau lihat. Tetapi sekali lagi, Yesus punya segala-galanya untuk memperlengkapi dan memampukan hidupmu
apa yang engkau harapkan, percayalah engkau akan menikmatinya. Apa yang saat ini engkau lihat mustahil, tidak mungkin. Tetapi percayalah ketika harapanmu kepada Yesus, engkau akan melihat semua yang mustahil menjadi tidak mustahil. Katakan amin. Semua yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Semua yang orang katakan tidak mungkin, kamu bisa. Tapi Tuhan bilang, kamu bisa. Orang yang berkata, wah model anak seperti kamu mana mungkin. Tapi percayalah, ketika hidupmu mulai mau dirangkai, diubah oleh Tuhan. Dan kemudian engkau mendasarkan atau meletakkan harapanmu kepada Yesus. Yesus mengubahkan semuanya. Dia yang akan menghalau semua penghambat. Selama engkau melihat bahwa pengharapanmu akan menjadi kenyataan ketika engkau menaruh harapan itu kepada Yesus. Martin Luther ada ngomong atau berbicara, ada menulis, dia berkata, hanya dalam kegelapan Anda akan melihat bintang-bintang. Kadang-kadang Tuhan membawa kita berjalan dalam lembah kekelaman. Dan di lembah kekelaman itu mungkin kita juga ketemu dengan situasi keadaan yang serba gelap. Ya. Situasi yang membuat kita meneteskan air mata. Yang membuat kita susah. Yang membuat kita berbeban berat. Tetapi percayalah, kalau lembah kekelaman itu kita hadapi, kalau keadaan yang gelap itu memang Tuhan sedang bawa ke sana, ataupun padang gurun yang sedang engkau jalani, itu memang karena Tuhan tuntun engkau berada di padang gurun. Percayalah bahwa di tempat-tempat yang bagi orang lain itu tempat yang tidak baik, tetapi selama Tuhan izinkan dan Tuhan berjalan bersama dengan kita, di tempat itu, di tempat yang gelap itu, engkau akan melihat bintang-bintang Allah. Engkau akan melihat bintang Allah bersinar dalam hidupmu, menerangi perjalanan kehidupanmu. Engkau akan melihat di tempat di mana situasinya tidak baik, tetapi engkau akan melihat cahaya kemuliaan Allah nyata di ujungnya. Itulah pengharapan. Mazmur 147 ayat yang ke-11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap kasih setianya. Ya. Pengkhotbah katakan kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Ya. Kemudian pemazmur berkata ya, bahwa Allah itu baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bukan terbatas, tetapi untuk selama-lamanya kasih setianya. Artinya apa? Artinya kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Kasih manusia kadang-kadang cukup dan berkesudahan kepada Tuhan. Tetapi kasih Tuhan kepada umatnya tidak pernah berkesudahan. Dia tidak pernah melupakan umatnya. Apalagi orang-orang ini, umat-umatnya itu takut akan Dia. Dan menaruh pengharapan kepada Tuhan, kepada kasih setianya. Tuhan senang dengan orang yang seperti ini. Tuhan senang dengan hidupmu. Amin. Karena engkau takut akan Tuhan. Karena engkau berpengharapan kepada kasih setia Tuhan. Percayalah. Kegagalan tidak akan menjadi penghambat perjalanan kita untuk meraih apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan. Percayalah, segala kekurangan yang kita punya itu tidak akan menghambat ketika kita berpengharapan bahwa hidup kita akan menikmati hidup yang diberkati oleh Tuhan. Percayalah apa yang saat ini sedang terjadi dalam hidupmu, ataupun situasi yang terjadi dalam keluargamu, keuangan dari orang tuamu begitu terbatas yang membuat engkau melihat semuanya tidak mungkin. Dan jangan pernah berpikir dan jangan pernah menilai hidupmu bahwa kegagalan orang tuamu berarti kegagalan hidupmu juga. Enggak. Jangan pernah menilai kegagalan orang lain juga kegagalanmu. Enggak. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Karena itu Tuhan dorong, berpengharapanlah kepada kasih setia Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah melupakan hidupmu.
engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan senang karena sampai dengan hari ini engkau tetap takut akan Tuhan. Engkau tetap menaruh harapanmu kepada Tuhan. Dan apa yang engkau lakukan dengan ketekunan, belum engkau melihat hasilnya, belum engkau melihat tanda-tanda itu. Tetapi saatnya ketika engkau bertekun, seperti di ayat pokok kita. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ketika engkau dengan tekun, terus dengan tekun tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya tidak ada mustahil bagi engkau untuk melakukan sesuatu dalam perjalanan hidup saya. Masa depan saya pasti masa depan yang gilang gemilang. Masa depan saya pasti masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Masa depan saya pasti masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Masa depan saya pasti masa depan yang indah dan luar biasa. Itu pasti akan terjadi. Saya mau tetap bertekun. Saya mau tetap menjaga iman saya. Saya mau tetap menjaga kepercayaan saya kepada Tuhan. Saya mau tetap meyakini bahwa bagi Tuhan tidak ada mustahil. Percayalah apa yang saudara imani. Pengharapan saudara tidak akan pernah sia-sia. Karena orang yang berpengharapan berarti orang itu sedang memperkuat imannya. Sebab apa? Sebab dia tidak melihat, belum melihat hasil. Tetapi ketika dia terus pelihara dan imannya bertumbuh, keyakinannya akan Tuhan terus semakin kokoh. Pengharapannya kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Bahkan bukan hanya untuk karirmu, bukan hanya untuk masa depanmu, tetapi juga untuk pertumbuhan rohanimu, untuk keluargamu, untuk apa yang ada di sekelilingmu. Tuhan akan ubahkan semuanya. Karena engkau berpengharapan kepada Tuhan. Karena engkau meyakini bahwa akan ada saatnya Tuhan pulihkan segala-galanya. Ayub diizinkan Tuhan mengalami kegelapan. Tapi di tempat gelap itu dia melihat cahaya bintang. Tuhan hadir lewat firman-Nya. Tuhan bercahaya melalui firman-Nya. Sampai akhirnya di Ayub pasal 42. Ayub melihat pekerjaan Allah yang dahsyat dan luar biasa terjadi. Ujung-ujungnya ketika dia tetap berpengharapan kepada Tuhan di tengah-tengah krisis yang ada. Dia melihat pemulihan yang dahsyat terjadi. Pemulihan yang luar biasa dikerjakan oleh Tuhan. Pekerjaan yang luar biasa dan ajaib dinyatakan oleh Tuhan. Semuanya tidak terpikirkan oleh Ayub. Tetapi itu yang disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu disediakan bagi hidupmu. Katakan amin. Amin. Tetap berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah melihat apa yang kelihatan mata. Tetapi melihatlah jauh ke depan. Bahwa Tuhan menyertai hidupmu. Tuhan tetap bekerja dengan kasih setia-Nya. Karena itu tetaplah mengagungkan Tuhan, muliakan Tuhan. Tetaplah bertekun di dalam membangun iman dan pengharapan kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini sama-sama. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindungan. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu
Allahku. Mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh Amin. 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 pujian Amin. Amin. kepadamu Ya Yesus Tuhan. sepanjang hariku, Sepanjang hariku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hariku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan berarti orang itu percaya akan kuasa Tuhan. Ketika engkau sebagai orang muda menaruh pengharapan kepada Tuhan, berarti engkau sedang percaya bahwa Tuhanmu dahsyat. Berarti engkau percaya bahwa Allahmu adalah Allah yang hidup. Ketika engkau menaruh pengharapan kepada Tuhan, berarti engkau percaya hidupmu ada dalam jaminan dan perlindungan Tuhan. Karena itu, tetaplah meyakini dan tetaplah sanjung Dia, muliakan Dia. Katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, Yesus Tuhan. Sepanjang hariku beri penghormatan. Kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau mulia. Layak, haleluya Yesus, haleluya. Kekuatan perlindungan-Mu Engkau nyatakan atas kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mau hanya menaruh pengharapan kami kepada Engkau ya Tuhan. Engkau yang sanggup mengubahkan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kami ingin Tuhan tetap bertekun, tetap memelihara persekutuan dengan Engkau Yesus. Haleluya. Amin, amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hariku beri penghormatan kepadamu. Sekali lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hariku beri penghormatan kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allah.
sekali lagi katakan dengan iman, hanya kepadamu Tuhan, kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur bahwa hari-hari dalam kehidupan kami adalah hari-hari yang indah, selalu berjalan bersama dengan Engkau. Sekalipun di tengah situasi yang tidak baik, sekalipun di tengah situasi yang penuh dengan kesesakan, kegelapan yang ada akibat dari krisis, masalah, persoalan. Tetapi kami tahu di tempat gelap, di tempat yang mungkin tidak nyaman, di tempat yang penuh dengan kesulitan, krisis yang ada, kami akan tetap melihat bintang-bintang-Mu bersinar. Firman-Mu nyata, bercahaya Tuhan, mengiringi sepanjang perjalanan hidup kami. Dan kami akan melihat ujung dari pengharapan kami. Mujizat yang nyata, hidup yang diberkati, kuasa Tuhan yang nyata, pernyataan dari iman yang kami boleh lihat bahwa firman-Mu terbukti Tuhan di dalamnya. Kami percaya Tuhan, kami terbatas, kami tidak mampu, kami penuh dengan kekurangan. Tidak ada yang bisa kami andalkan dengan kehidupan kami. Tetapi kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat. Kami bersyukur firman-Mu meneguhkan kami untuk tetap berpengharapan kepada Engkau Allah yang hidup. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau menguatkan kami untuk bertekun dan bertekun. Hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Bertekun menantikan pengharapan itu menjadi nyata dalam hidup kami. Engkau yang telah memberikan kami kemampuan. Engkau telah membuat kami melihat jauh ke depan. Melalui pekerjaan firman-Mu yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami boleh melihat masa depan kami adalah masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Masa depan yang terbuka lebar bagi berkat-berkat Allah yang tercurah di sana. Kami boleh melihat Tuhan, bagaimana Tuhan Engkau punya rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Karena itu, hari ini dan seterusnya, kami akan tetap menaruh pengharapan kami hanya kepadamu ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih rangkaian ibadah yang ada Tuhan sudah berkati dari awal hingga akhir. Seluruh tim pelayan yang terlibat dalam pelayanan ibadah malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Baik juga kami yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami semua dijamah oleh Tuhan, kami semua dikuatkan oleh Tuhan dengan kebenaran firman Allah. Kami semua mendapatkan lawatan hadirat Allah dan pencurahan urapan roh-Mu yang dahsyat. Terima kasih ya Bapa. Saudara kasih oleh Tuhan, mari kita terima rahmat berkat yang datangnya dari tempat yang maha tinggi. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah dalam hidup kita sekalian, yaitu pengurapan Roh Kudus lipat kali ganda. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar. Kepenuhan kealahan pikiran Kristus, kedewasaan rohani Tuhan limpahkan. Berkat jasmani yaitu kesehatan yang terbaik. Hidup yang diberkati oleh Tuhan. Sekolahmu, kuliahmu, pekerjaanmu, keluargamu, orang tuamu diberkati oleh Tuhan. Serta masa depan yang diberkati oleh Tuhan menjadi bagian hidup kita sekalian. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat-Mu, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Rekan-rekan muda, tetap jaga kesehatan, tetap jaga dalam kita melakukan segala aktivitas kita. Dan saya harapkan rekan-rekan sekalian atau rekan-rekan muda untuk tetap mengikuti ibadah yang diselenggarakan oleh gereja kita, baik ibadah raya, ibadah tengah minggu, maupun ibadah G-Fire kita. Ya, kita akan kembali lagi pada hari Sabtu yang akan datang pukul 18.30. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.